Saya Komang Sudiarto, Bemo. Saya adalah founder Maludong Community. Maludong buang sampah sembarangan. Halo Om. Halo Wira, apa kabar? Halo Om. Sehat. Astung karo Om. Om gimana Om? Sehat Om? Harus sehat. Harus sehat. Harus sehat. Masih sibuk ngapain sekarang Om? Aduh, Om, agak berat sekarang di bulan ini. Ada kegiatan di puronya kita ya, Puro Lempuyang. Yang Om udah pikirkan, udah mau eksekusi di 7 bulan yang lalu deh. Oke. Akhirnya ada sedikit kelonggaran untuk PPKM. Rencananya di tanggal 3 dan 4 kami akan mengeksekusi 3 pura yang ada di Puro Lempuyang. Semuanya ada di posisi tebing. Terum. Ya. Eksekusinya maksudnya gimana tuh Om? Eksekusi apa nih Om? Eksekusi itu dalam arti akan mengambil langsung persoalan sampah itu sendiri. Oke, berarti Itu yang pertama. Kalau saya selalu menyampaikan eksekusi itu adalah langsung ke sumber persoalannya itu. Oke, sampah yang ada. Sampah yang ada ya. Jadi Om, suatu kehormatan bisa mampir ke sini Om, buat saya bisa ketemu Om langsung juga. Ya, Soalnya sama-sama Wir, sama-sama. karena kan kayak gimana ya? Saya juga memandang Om, pertama kali saya tahu Om tuh saya anggap dah kayak superhero-nya orang-orang di Bali lah. Yang benar-benar gimana ya? Yang mampu ngegerakin banyak orang untuk peduli masalah sampah, karena di mana-mana kan ya banyak orang masih memaklumi masalah sampah yang dibuang sembarangan, dan sampah kecil-kecil itu masih banyak dimaklumin. Nah, sedangkan Om udah concern banget masalah hal itu dari awal saya tahu Om ya. Disclaimer dikit. Kalau misalkan gini deh, mungkin penonton di sini masih ada yang belum tahu Om siapa ya. Boleh jelasin dikit nak Om? Om ini siapa sih sebenarnya? Om menyebut dirinya Om ini sebagai apa? Ya, sebenarnya saya tidak pernah menyampaikan saya itu dari mana, nama saya itu. Itu menurut saya tidak penting. Oke. Penting saya bila perlu harus saya nak lihat itu. Oke. Tetapi tujuan yang pertama yang kami inginkan adalah terbangunnya masyarakat itu lebih peduli terhadap persoalan masalah sampahnya kita. Itu. Oke, sampahnya kita. Nama saya sih aslinya Komang Sudiarto. Yes. Ya, tetapi dari kecil, dari sekolah saya disebut Komang Bemo. Gitu. Komang Bemo. Kami memang dari Denpasar asli, dari Banjar Tambak Gangsul ya. Dan mengapa kami membuat komunitasnya ini, dan komunitas itu yang kami buat itu sudah dari tahun 2009 gitu. Yang memang concern di merubah perilaku mentalnya itu. Kalau mental ini belum terbangun, rasanya agak susah kita ingin menyelesaikan persoalan yang lain. Nah, terus kalau misalkan kayak gitu tuh kan Om udah udah banyak banget ngelakuin campaign lah masalah sampah, masalah pengurangan sampah untuk buat orang malu buang sampah sembarangan. Nah, itu campaign Om yang Om udah jalanin dari tahun 2009 yang Om bilang barusan tuh. Mulainya dari mana sih Om? Dari mana Om dapat kayak apa ya? Sesuatu yang gerakin Om untuk harus melakukan ini. Apa sih, dimulai dari mana sih Om? Kalau sebenarnya saya sih backgroundnya dari berhubungan dengan pariwisata juga. Mengapa saya harus melakukan di alam ini, terutama di persoalan masalah sampah, karena dampaknya ini juga terhadap pariwisata sangat. Nah, apa yang saya lakukan dari dulu adalah dari berdirinya Maludong tuh selalu ingin belajar dari diri saya sendiri dulu deh itu. Pertama dari diri saya, bagaimana saya menempatkan sampah yang di tempat yang benar dulu. Terus sedikitnya mengajak teman-teman di lingkungan yang paling kecil untuk melakukan ini dulu gitu. Karena ini salah satu cara kami merubah perilaku itu. Edukasi secara aksi itu. Karena kalau ini dilakukan dengan serius dan konsisten, sedikitnya akan merubah perilaku itu, bukan secara teori. Oke. Tapi sebenarnya kan kalau misalkan kita ngeliat campaign-campaignnya Om itu kan, saya pribadi, saya sendiri juga tahu Maludong tuh pertama kali itu karena ngeliat stiker Maludong yang ditempel disebar di banyak gang di pelosok di daerah manapun ya. Kemanapun saya pergi, saya sering banget ngeliat stiker dari Maludong ini nih, Maludong buang sampah sembarangan. Nah, sebenarnya efektif nggak sih Om campaignnya itu Om? Kalau misalkan kita sampai langsung menyasar depan rumah orang itu Om? Kalau saya lihat dan saya dengar,
Karena mereka melihat simpel, jelas. Ada tangisan. Tangisan itu adalah bentuk dirinya saya. Bahwa Bali itu sedang menangis itu. Dan kata-katanya simpel, malu dong. Kalau kita dulu saya berpikir bagaimana caranya membuat kata-kata di logo ini. Mungkin ada pengaruh-pengaruh di atas untuk ini yang kamu harus isi, malu ya. Malu segalanya seharusnya itu. Malu korupsi, malu segala. Yang kami lakukan awalnya adalah malu terhadap persoalan ini itu. Malu bagaimana kita selalu membuang sampah sembarangan itu. Ya, setidaknya kita harus menimbulkan rasa malu itu sih ya. Ya. Kalau kita terlalu ekstrem untuk dikata-kata itu, mungkin mereka akan menjauh juga gitu. Iya. Mungkin ini yang cara yang paling bagus menurut saya itu. Malu dong itu. Oke, terus kalau misalkan dari sekian banyak elemen masyarakat yang udah Om jamah nih ya, misalkan saya bilang seperti itu, buat diajak ikut peduli sama lingkungan, tantangan terberat komunitas Maludong ini apa sih sebenarnya Om? Ya, kalau tantangan terberat kami adalah membangun perilaku masyarakat yang sudah tumbuh, sudah hidup ya itu. Ya, sudah perilaku tua, yang sudah terbentuk gitu ya Om? Sudah terbentuk itu, memang agak merubahnya agak susah. Merubah mereka kalau menurut saya sih ada aturan ini yang harus muncul tuh. Baru mereka bisa berubah itu. Yang saya paling gampang adalah generasi yang paling kecil ini itu. Oh, baru mendidik. Ini yang kita tumbuhkan, ini yang kita bangun, ini yang kita pupuk. Seperti kita menanam pohon itu, bibitnya kita bagusin, kita pupuk, pelihara dengan baik supaya mereka lebih peduli di arah yang benar ini. Sekarang kan saya sedang merubah orang-orang yang arah yang sedang kacau itu. Sekarang kita akan membuat yang lurus, susahnya bukan main gitu. Udah terlanjur kemana-mana gitu kan ya. Itu pun sudah kita pakai cara apapun juga. Dibentuk-bentuk kampanye kita. Nih pakai secara seni, orang yang seni berbicara musik, video. Tapi mengarahnya satu tujuan. Merubah perilaku mereka gitu. Nah, tapi kalau misalkan kayak Om bilang tadi menyasar tuh generasi-generasi yang masih baru mau tumbuh ya. Tapi kan nyatanya kan yang sehari-hari bersama generasi yang baru tumbuh itu kan adalah orang-orang yang sudah terbentuk mindsetnya. Ya, nah ini yang disebut karena konsistennya kita di Maludong. Orang-orangnya kita itu akan ikut kalau orang melihat orang yang konsisten. Konsistensi dia. Kalau orang yang marah mau ngejab suatu atau mereka pun akan bingung. Kami pun merasakan sekarang, kami diam di Maludong. Orangnya akan tertarik karena mereka melihat, ini komunitas yang betul-betul bisa merubah kami gitu. Karena pergerakan yang konsisten itu yang bakal ngelirik banyak orang lagi. Saya udah nyampaikan apa yang kamu lakukan harus konsisten dan serius. Itu akan dilihat. Oke. Dan mungkin seperti Wira pun akan wawancara kami. Kalau kami tidak serius, tidak wawancara kami atau minta informasi. Iya, seperti itu. Oke deh, terima kasih Om udah nyempetin ke sini kalau gitu Om. Ya, harus semangat. Harus semangat. Ya, siapa tahu dari media ini orang akan bisa, ini Maludong. Saya akan jelasin semuanya. Oke, terus kalau misalkan kan namanya Maludong Om ya, nama komunitasnya Maludong. Nah, kalau goals ini kan pasti bikin orang-orang tuh malu untuk buang sampah sembarangan. Malu sama siapa yang Om harapin? Iya, malu pada diri sendiri dan malu kepada alam itu. Kalau alam kan nggak punya perasaan, punya perasaan nggak sih sebenarnya Om? Sebenarnya alam itu kan ada yang punya itu. Oke. Iya, kalau saya itu adalah yang di atas itu. Oh iya. Mereka pun rasanya punya kalau mereka terus dihancurkan, rasa-rasa kepedulian yang di atas juga nggak ada kepada kita. Oke, timbal balik ya berarti Om ya. Sudah pasti. Sebab akibat udah pasti. Ini kan seperti bisa nggak kamu sekarang merawat saya? Oke. Ya, saya bisa nggak kamu untuk memelihara saya? Kalau kamu batas-batasnya kamu tidak bisa memelihara saya, suatu saat ya bencana itu yang akan terjadi ya. Itu udah pasti bakal terjadi. Ya, yang pasti malu tidak kepada diri sendiri kan di dalam diri sendiri kan ada yang di dalamnya juga. Iya. Kayak misalkan membiasakan diri sampai ke alam bawah sadar kita lah untuk tidak membuang sampah sembarangan kayak gitu Om ya berarti Om ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita kan ngelihat juga buang sampah sembarangan ini kan kayak penyakit ya Om ya. Saya bisa bilang ya, kalau misalkan saya kategori itu sebagai penyakit dan kebiasaan buruk banyak orang. Jadi gimana sih cara Om tuh untuk melaksanakan misi menanamkan rasa malu nih? Geraknya Om tuh pertama kali nyasar apa? Kalau kami sudah tidak berteori lagi. Oke. Tetapi edukasi itu ada juga.
Tetapi kami di Maludong itu selalu caranya adalah edukasi secara aksi. Aksi. Oke, edukasi secara aksi. Itu saya betul-betul bisa lihat dampaknya ada perubahan itu. Apalagi aksi-aksi itu yang dilakukan oleh setiap anak-anak dilakukan dengan konsisten dan serius akan merubah perilaku itu. Ya. Kepedulian akan tumbuh. Mm-mm. Kalau kepedulian akan tumbuh, mereka pun akan menjaga dan merawatnya itu. Ya, kalau saya juga mungkin saya bakal cerita dikit Om ya, pengalaman saya. Karena kan kalau misalkan kalau pengalaman saya itu ketika saya peduli terhadap satu hal, apresiasi itu akan datang dengan sendirinya. Contoh kecil dulu saya pernah studi banding ke Jepang. Jadi di sana tuh sebelum saya meninggalkan bus yang saya pakai bersama rombongan, saya iseng doang tuh Om, ngecek kursi-kursi yang ada di dalam satu bus itu sebelum teman-teman semua meninggalkan bus itu. Karena saya cuma mikir karena besok saya pakai bus ini lagi. Terus kalau misalkan setidaknya kalau misalkan besok pagi saya pakai bus ini lagi, ya saya pengennya bersih dong ya. Saya cek aja sih iseng, misalkan saya iseng ngambilin botol-botol minuman yang teman-teman habis minum yang masih ditinggalin di bus. Saya keluar bawa botol minum itu, dan guru saya kayak mentor-mentor saya di sana dan teman-teman saya yang lain itu malah tepuk tanganin saya sendiri ya. Dengan sendirinya itu, wih, kamu peduli banget sih sama hal-hal kayak gini. Saya pas jalan kecil-kecil di jalan di pinggiran sana lah, ada satu botol plastik. Saya iseng aja ngambil karena emang ngeganggu jalan saya aja. Di sana tuh memang ada sampah, tapi ada satu botol plastik yang ganggu. Selat istilahnya. Iya, saya ambil, saya buang, dan ya bukan jelek sih. Saya ngerasa gimana ya? Setelah itu guru saya nyamperin saya, ngelihat saya ngelakuin hal itu, dia ngasih saya bekal tambahan sendirinya. Apresiasi itu datang dengan sendirinya. Padahal niat saya buang sampah itu karena emang jeleknya di pandangan saya, tapi ujung-ujungnya saya dapat apresiasi yang lebih yang saya tidak harapkan sama sekali. Ya. Nah, ya, sebenarnya kalau ngomongin di Jepang kan perilaku itu sudah diedukasi dari mereka lahir kan. Baru sudah mereka edukasi secara bahwa orang tuanya begini mereka lakukan itu. Iya, yang dilihat langsung depan mata ya dari kecil. Mereka nggak bisa membaca dan menulis, tetapi ditambah dengan edukasi pada waktu mereka sekolah. Komplit dah itu. Terus apalagi aturan yang dibuat oleh pemerintahnya memang ketat. Ketat ya. Iya, apalagi ilmunya mereka sampai bisa membuang sampah di tempat tidak ada tong sampahnya lagi gitu. Oh iya. Iya. Kalau kita kan di samping aja ada tong sampah 1 meter aja masih di sini ditinggalin. Nah, itu yang perlu melatih diri ya. Iya. Tapi sebenarnya juga kayak misalkan kita harus jujur sama diri sendiri lah masalah hal kayak ini. Iya. Itu kan benar-benar realita kebiasaan buruk kita juga. Kita nggak bisa nutupin itu terus-terusan selamanya kan. Ayo belajar deh dari sekarang. Oke. Terus lanjut nih Om. Kalau sekarang kan anggaplah setelah pandemi ya, saya ngelihat orang-orang tuh mulai care sama kebersihan diri sendiri Om ya. Kalau sama lingkungan gimana Om menurut Om? Ya seharusnya kedua ini itu. Jadi kan kalau sekarang kan orang lebih rajin cuci tangan, tapi kalau di lingkungan kalau saya sih lihat ya karena Om lebih sering di luar. Seharusnya mereka bukan pada waktu mencuci aja. Oke. Mereka mencuci itu kan pakai air. Seharusnya berpikir air itu harus kita pelihara dengan baik. Yang kesananya nggak ada gitu. Oh ya. Yang kesananya nggak ada. Selalu ingin, nih sebegini, sampah saya sudah hilang dari sekitar kami. Sampah itu akan ada di tempat yang lain. Ya itu menarik Om. Sampahnya menghilang dari sekitar kami. Berarti kan orang-orang tuh bakal lebih sadar tuh ketika dampaknya, impact itu ke dia langsung dari kalau misalkan lingkungan kan enggak. Ya seharusnya ayo dong berpikir dengan persoalan sampah saya sendiri itu. Kemana ini alurnya. Mereka masyarakat itu jarang, yang penting saya udah bayar. Udah buang di tempatnya aja ya, baru segitu. Sudah hilang dari depan rumahnya saya, ya oke. Tetapi di daerah lain, dan itu kan artinya masih di wilayah Bali itu apa dampaknya pasti akan kena kita juga itu. Pasti bukan balik dengan cara yang bagaimanapun juga ya, kita apalagi sekarang tahu. Kan saya dengar bahwa TPA akan tutup itu kalau saya lihat Om. Di hilirnya sudah akan ditutup. Okay. Apa dampaknya kalau di hilirnya ditutup? Di sumbernya akan ada jadi masalah. Sumbernya yang bakal membengkak kayak gitu kan. Benar. Ya sekarang bagaimana benar programnya pemerintah. Bagaimana menyelesaikan masalah sampah di sumbernya. Cuma yang saya lihat di sumbernya tidak diedukasi dengan baik, disosialisasi. Akhirnya apa? Mungkin di sumbernya bagus,
di hilirnya yang tidak profesional. Ya. Seharusnya untuk menangani persoalan sampah ini hulu hilirnya harus yang profesional. Ya harus balance juga sih Om ya. Harus masyarakatnya bisa ketiga R itu kalau bisa. Kalaupun tidak bisa, mereka harus memilahkan sampahnya keluar dari rumahnya. Nah, di hilirnya bagaimana? Pengangkutannya harus profesional. Iya, Seperti armadanya, orangnya. Ini yang saya nak lihat. Saya lihat armadanya compang-compeng itu. Bagaimana akan mengangkut tepat waktu itu? Ya, Pasti akan ada kendala. Banyak kendala juga dari Pasti ada pemeliharaannya kendala, juga ya Om ya. ya. Kalau misalkan mungkin kita mau agak serius dikit nih Om, pertanyaan yang sini Om. Jadi kita pengen nanya perspektifnya Om ya. Kan kondisi pandemi kayak sekarang ini kan mobilitas orang tuh ya sempat berkurang, walaupun sekarang udah berangsur-angsur mulai kembali ya mobilitasnya orang-orang tuh. Terus ada pembatasan berkala yang terus-menerus ditegakkan. Nah, seberapa berpengaruh sih berkurangnya mobilitas orang-orang ini terhadap produksi sampah Om? Sebenarnya sangat. Tetapi masih kalau tidak perilaku mentalnya juga tidak didiskusi. Memang ada pengurangan. Bagaimana tidak ada pengurangan? Dulu kan anggap aja kita daerah pariwisata. Dulu ada hotel, ada restoran. Akhirnya mereka membuang, apalagi tidak terpilah, tidak memanfaatkan. Akhirnya menumpuk TPA. Kalau saya melihat ya Om. Bisa dan tidaknya bisanya kita menyelesaikan persoalan sampah itu lihat aja di TPA. Kalau di TPA terus numpuk, artinya di sumbernya tidak teredukasi dengan baik, itu aja. Kalaupun tidak ada atau sedikit, pasti ada di sumbernya ada yang apa-apa ini gitu maksudnya. Oh ya, lihat aja dari sana aja. Jadi kebalik, kalau misalkan kita ngeliat dari hilirnya ternyata sampahnya dikit datang, coba cek sumbernya. Ya, ternyata di sumbernya masih sumbernya nempel di sana semua. Sudah hebat memanfaatkan sampah, mengurangi itu aja. Kalau saya selalu melihat, ini daerah ini kok bersih sekali. Saya takut kan di sini bersih, di tebing itu diberikan itu. Oh ya. Coba di daerah Bali, maaf dulu, kelihatan, kok bersih sekali jalannya. Kalau saya selalu tidak percaya. Iya. Coba kamu nengok ke bawah, di sana ada tempatnya. Artinya apa? Ini belum selesai. Ini belum selesai. Jadi jangan, banyak orang masih berpuas diri ya Om ya, terlalu cepat berpuas diri ya. Saya tidak selalu melihat, kalau mereka tebing tidak ada, baru saya agak surprise deh. Mana mau ngapain ini? Oh ternyata kalau masuk sedikit-sedikit, ternyata masyarakatnya sudah teredukasi, bisa memanfaatkan. Oh ya, memanfaatkan lagi itu kayak goalsnya untuk semua orang sih tentang sampah ya, bisa memanfaatkan sampahnya masing-masing. Terus kalau misalkan lanjut lagi pertanyaan yang tadi Om ya, kan tadi orang-orang kan produksi sampah bilanglah berkurang selama pandemi kemarin ya. Terus sekarang nih kan udah berangsur-angsur mulai tinggi lagi mobilitas orang-orang. Nah, kalau saya takutnya nanti pas pariwisata dibuka sama juga seperti yang gimana sih gini ya Om, dampaknya Om, kan karena kan kalau misalkan emang mobilitasnya mulai bertambah lagi, sampahnya tambah lagi. Seharusnya ya dalam keadaan raga bang bencana seperti ini ya, masyarakat raga yang berhubungan dengan pariwisata, orang-orangnya lebih introspeksi diri Ya, apa sih persoalannya itu? Persoalan pandemi semua kena ya. Saya takut ini masalah sampah dua kan kita kena. Apa ya itu Om? Pandemi dan masalah lingkungan ini. Pandemi sebagai virus, bencana alam pun juga. Bencana alam. Menghampiri. Engken ke Torres teke. Seharusnya pas yang ada Torres ini raga pembenahan diri. Ya, itu dia Om. Pembenahan perilaku mental. Saya juga berpikirnya seperti itu ketika seharusnya ayo dong, pantasnya ada hotel sekian karyawannya udah nuduk sampah di pantai atau ke daerah lain. Karena bagaimana? Torres itu tidak tidur aja di hotel itu. Ya mereka beraktivitas di tempat-tempat lain juga. Itu ke danau, sekarang danaunya kotor, sungainya kotor. Terlalu banyak orang nutup mata ya bukan karena masalahnya dia sendiri. Yuk dong. Sekarang karyawannya untuk berbersihan di sini. Share negara lain bahwa kami sedang pembenahan diri. Lebih percaya jadinya, biarpun ada pandemi itu. Jadi kita juga nggak bisa memberatkan satu pihak di masyarakatnya aja kan, berarti semuanya juga harus. Saya udah nyampaikan bahwa ini persoalan kita bersama. Apapun levelnya Om ya. Apapun levelnya.
Mengapa saya bilang mengapa pun levelnya? Karena kita menghirup udara. Yang sama. Menghirup udara itu enggak ada level-levelnya ke orang kaya, tetap ke. Terus Iya. apa tanggung jawabnya sama. Iya. Sama untuk ngurusin masalah ini, masalah udara dan air. Oke. Yang punya tanggung jawab gitu. Iya, Nu iya. hidup ada Ya, itu. selama hidup ya masih manusia juga Manusia, kan. men saya nganggo minum ngirup udara, saya jengkel nganggo mie gitu. Lu yang minum air ya udara, ya kamu yang bertanggung jawab. Saya nggak ada sih istilahnya kamu kaya, nah miskin. Yang punya Iya, tanggung jawab. iya. Nen. Semua punya tanggung jawabnya Iya. masing-masing. Kadang-kadang nih yang saya ngerti itu. Kadang Iya. tadi beli udara. Ya, Itu karena biar kebanyakan dia hampir semua hal bisa dibeli ya kan. Kayak mikirnya Coba udara bisa dibeli. kadang-kadang ini manusia sekarang kan dikira semua bisa beli. Enggak, semua harus bertanggung jawab deh. Oke. Yang punya uang support kami juga. Boleh. Masuk Boleh. Om. Terus kalau misalkan ya kita kan masih ngomongin masalah sampah nih Om ya. Kalau sampah itu kan bisa dikategoriin sebagai banyak jenis ya. Banyak jenis kategori sampah sendiri. Nah, semalam tuh ya saya dapat searching lah berselancar di internet dan saya sendiri kaget juga ngeliat ternyata karena memang saking jarangnya saya juga untuk peduli masalah hal kayak gini juga Om ya, karena baru ya. Saya jujur aja sih Om, saya karena bukan karena ketemu Om juga, tapi akhir-akhir ini semenjak pandemi saya udah punya insight juga kalau kita masih nggak ngerubah perilaku diri sendiri, ya pariwisata tuh nggak bakal balik ngeliat Bali bersih lagi. Iya, Jadi saat itu tuh saya mulai introspeksi diri dan saya mulai mencari sumber di internet, dan ternyata di Bali produksi sampah organik paling tinggi rata-ratanya per hari, di atas setengahnya. Jadi hampir di atas rata-rata semua orang yang buat survei itu di atas 50% semua ya sampah organik itu diproduksi di Bali. Nah, jadi saya tiba-tiba satu terlintas di kepala saya, berarti jadi orang religius di Bali nggak terlalu sayang sama bumi dong Om. Karena kan kau bilang lah, kok di Bali ya, kok sampah dari dapur, ya semua orang di dunia juga memproduksi sampah dari dapur. Cuma khususnya di Bali kita bisa bilang banyak juga kan persembahan kita yang berakhir jadi sampah organik pada akhirnya. Nah, maaf dulu Om ya, kalau misalkan saya disclaimer dikit sih, bukan berarti nggak boleh ada karya buat Banten banyak-banyak, enggak. Contoh kecil lagi nih. Ketika saya dulu saya juga pernah ngelakuin hal ini juga. Jadi kayak pas saya waktu kecil, saya bilang lah saya SMP, saya sembahyang di Jagatnata, modal saya cuma canang, dupe dan plastik dan kresek yang bawa itu, dan setelah saya sembahyang saya lupa buang, atau enggak pas saya ingat buang, saya buang canang itu barengan sama plastiknya di satu tempat. Nah, itu kan salah juga Om. Nah, gimana sih Om kalau misalkan tanggapannya Om gimana kalau misalkan tentang sampah organik yang berlebihan di Bali ini Om? Kan itu atribut beribadah sebenarnya kita juga. saya juga ingin bercerita Ya Om. Dulu saya juga punya video juga, membuat video dari Maludong. Engkene caranya karena saya di apa namanya? Dulu kan kita membuat satu kegiatan di Maludong untuk pembersihan pantai dari ujung Metasari sampai Penanggala itu pas di bulan Purnama tuh ya. Oh ya. Satu sisi kita udah ngambil sampahnya, satu sisi sampah datang lagi. dari Pemendak yang ke pantai itu ngabo aqua, ngabo canang misi, ciki misi gitu. Saya diserang sama anak-anak volunteer. Om, rasanya kita nggak bisanya nyelesaikan terus begini Go. Ya. Kok lagi bersih teko begini. Nah, akhirnya saya membuat video secara video Maludong karena kita nggak berani mengingatkan orang lain dengan cara yang begini karena bukan wewenangnya kami itu. Yeah. Cuma videonya, ayo kalau misalnya ngatur canang, kalau aqua airnya aja disuguhkan, sampahnya diambil. Kalaupun kita mengaturkan permen-permen atau ciki itu, permennya diaturkan, kemasannya diambil gitu. Tetapi kami kurang puas. Yeah. Akhirnya kami datang ke Ida Pedandaan, Ida Pedandaan Nabe lagi untuk nunas pencerahan sedikit tentang ini itu. Yeah. Ini ya seharusnya apa? Pendeta, tokoh-tokoh agama, ayo disosialisasikan
Kalau untuk persembahan beliau itu keikhlasan. Bukan produk ya, Om. Iya, kalau itu akan menghancurkan Buana Agung itu sendiri, itu dampaknya kepada masyarakat itu sendiri. Iya. Seharusnya bagaimana? Ayo dong, misal nih yang plastik dibuka, taruh yang benar, yang sampah organik itu kembalikan apa-apa ke alam itu sendiri. Yang ini dah peranannya kita semua untuk mensosialisasikan sekarang sebenarnya gitu. Ya, Om. Yang ini yang kurang menurut saya sih. Ya. Karena kan kok misalkan kau bilang lah, saya dari sudut pandang saya sendiri ya, mungkin karena saya punya kesempatan untuk buka kanal ini, misalkan bersama teman-teman di sini juga buka media untuk sosialisasi lebih lanjut, makanya saya ingin berkontribusi, setidaknya saya menghadirkan orang kayak Om yang memang benar-benar udah tahu permasalahan kita apa untuk berbicara di sini. Bukannya bagaimana, Ya, Om. Hampir 12 tahun saya orang di lapangan, Ya. sedikitnya paham ini. Cuma keseriusan kita untuk menyelesaikan enggak ada, gitu, Keseriusan kita bersama. Seriusan kita bersama ya. Iya. Bagaimana mereka enggak serius? Kepedulian enggak ada. Kepedulian masalah lingkungannya dia minim sekali itu. Oke. Jadinya apa? Setiap pemimpin-pemimpin ini kalau kepedulian kurang, bedek bakal ngomong gini, bedek ingin menyelesaikan dengan serius. Iya. Kita tak punya target gitu. Kapan mau selesai persoalan ini? Kalau punya target 5 tahun seperti apa? Ini tahun, tahun ke-25 atau 25 tahun selesai dah. Nggak ada, Oke. Ya. TPA selalu menyampaikan tempat pembuangan akhir. Seharusnya harus disampaikan bahwa TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir gitu. Proses ya, berarti menurut Om Iya, itu proses sebenarnya aslinya. Kalau proses itu adalah sampah-sampah yang residu. Ya, itu masuk akal sih, masuk akal banget sih buat saya. Karena kan orang yang kalau masih namanya tempat pembuangan akhir, mindset orang itu bakal dibuang di sana terakhir. Tidak bisa akan selesai. Tidak bisa akan selesai, oke. Apalagi dibilang bahwa TPS itu ada TPS ada yang petugas yang untuk ngambil itu. Tidak mampu mereka. Baru ngambil sekian kilo sudah berapa ton datang itu. Ayo dong sekarang bagaimana program pemerintah harus kita lakukan. Selesaikan di sumbernya. Memang harus di sumbernya. Berarti edukasi tentang ini pengolahan. Yang paling penting. Pengolahan sampah di masing-masing banjar sebelum dibawa ke TPST yang kayak gitu yang harus hadirkan semua. Hadirkan seperti bank sampah hadirkan semua gitu. Baru asalnya bisa selesai. Kalau cuma buang-buang mindah-mindah aja beragam. Ya kan karena permasalahan juga kan kalau misalkan dan justru akan merusak alam itu sendiri dari airnya, dari udaranya. Di daerah tertentu yang jadi tempat pembuangan akhir tuh yang bakal dapat minusnya doang ya kan. Dibilang sekarang kan ada istilahnya tatuamasi. Tolong tatuamasi itu jangan ke manusianya, ke alam deh. Saya kasih sampahnya saya ke tempatnya kamu. Bagaimana kamu memberikan sampahnya tempat saya? Itu aja sekarang diomongin. Sama dengan sampahnya kita buang ke TPA. TPA itu kan ada manusia. Iya, ada kehidupan. Ada kehidupan, ada laut. Di laut itu ada ikan. Ikan itu kita makan. Bentuk-bentuk sekarang tatuamasi kita terhadap alam tuh dengan tong sampah ngawak-ngawak. Malu dong. Oke. Terus kalau misalkan sekarang setelah pandemi ini Om ya, kan ada muncul lagi sampah kategori baru yang diproduksi di rumahan. Masker, sampah medis yang bersifat infeksius pula. Nah itu kalau misalkan kita tentu nggak mau sampai sampah masker yang diproduksi dari rumahan ini bakal menimbulkan masalah yang lebih besar lagi kayak seperti plastik dan lain-lain hal. Gimana sih Om ada saran-saran nggak sih untuk kalau kami yang sampah sarannya pertama yang kami selalu sampaikan, buang dah di tempat yang benar. Apalagi ada tempat pembuangan sampah medis. Ini nggak ada. Oke. Bagaimana kita ngomongin sampah medis gitu? Ngentong sampah awal yang bisa. Akhirnya dia berpikir sampah medis yang apa entong dia. Patuh sampah gitu. Kategorinya malah satu doang. Gimana nggak selesai? Seharusnya dengan adanya persoalan masalah pandemi ini kita mendapatkan sampah medis ini sosialisasi. Fasilitas ditempatkan misalnya Banjar ini di Pekan ini ada tempat sampah untuk masker. Iya.
Itu udah dia Om. Kalau misalkan soalnya kan kita juga ngelihat perbandingan kayak misalkan tadi yang kita cerita di belakang layar ya Om ya. Orang-orang di negara maju itu udah menyelesaikan masalahnya karena satu, ngerti kategorinya. Satu kategorinya apapun datangnya sampahnya selesai. Ya. Oh dia punya persoalan masalah pandemi karena perilaku manusianya lebih sadar ya tinggal ngisiin fasilitas dan sosialisasi. Iya. Oh ini ada sampah baru nih yang berbahaya. Oh saya menempatkan tong sampahnya di tempat yang ini disosialisasikan karena manusianya semua sadar. Iya. Sadar tuh dalam arti bisa menempatkan sampahnya di tempat yang benar. Iya. Gesing. Paham kategorinya kan ya Om. Iya, Kan? tong sampah 1 meter, masih ditinggal di sini. Nah, bagaimana ingin menyelesaikan persoalan sampah yang lain? Dalam arti memilah, memanfaatkan, untung kan sih bisa. Iya. Seperti belajar gitu. Engke ragam belajar bisa tingkat ke SMA, SMP udah peragat. Oke. SD kemudian selesai gitu. Harus bisa mulai satu tingkat ya, step by step ya. Bener. Kalau misalkan gini deh Om, kan Om juga pernah, pasti udah bukan pernah sih, saya salah kayak kalau ngomong pernah, sering melakukan aksi-aksi kemanusiaan untuk bersih-bersih dan segala macam hal. Nah itu sampah-sampah yang Om kumpulin, misalkan dari aksinya Om sendiri tuh, Om ngolahnya di mana Om? Apa malu komunitas ini juga di sini ya, bahwa komunitas kita adalah fokusnya adalah membangun, menumbuhkan, memupuk perilaku mental kita supaya terbangun. Malu. Ya. Dan kami bukan komunitas yang memproses sampah setelah kita ambil. Oke. Biarpun kami menggandeng komunitas yang bisa memanfaatkan sampah organik itu, belum tentu dia ngambil. Karena yang kita ambil adalah sampah-sampah yang lebih banyak, sampah yang betul saya ngerti sampah residu. Dan kami biasanya mengeksekusi adalah di tempat sumber yang persoalan itu. Di tebing-tebing, bukan nyapu ya, maaf dulu. Manjat tebing. Ya, yang nyapu itu akan dibuang di tebing itu juga. Yang di tebing itu yang saya ambil. Oke. Dan itu bukan persoalan yang kami sampaikan. Persoalannya adalah bagaimana sampah itu tidak ke sana lagi. Itu baru persoalan. Dan ini yang disebut persoalan yang kita harus duduk bersama. Iya. Jadi jangan sampai nunggu sampah itu balik ke tebing lagi. Saya di Maludong tidak mau 2 kali. Oke. Ya. Sekali ada cukup. Setelah itu, nah jangan ini lagi. yang kita duduk bersama. Tidak mau. Artinya Jangan kamu lagi. bodoh. Iya. Kalau sampai ngulang lagi Ya sama. bodoh. Ya. Ada Boleh sesuatu yang itu, terjadi di sana itu. Ya. Oke. Terus kalau misalkan gini Om, ya mungkin di ujung pembicaraan kita boleh Om kasih referensi nggak buat teman-teman yang nonton atau yang dengerin acara ini untuk at least ngolah sampahnya mereka di rumah tuh harusnya kemana? Om ada referensi nggak ke kita tuh sebenarnya harus bawa sampah kita tuh seperti apa sih, atau ada referensi buku-buku atau cara-cara pengolahan sampah, composting segala macam hal tuh? Sebenarnya dari dulu kita sudah belajar deh. Yes. Dari SD bajin beraga gitu. Tetapi pelaksanaan sih ada. Tetapi saya nggak tahu pelaksanaan tidak ada tuh kenapa. Nah ada di belakang ini. Itu variatif banget ya Om. Kita nggak bakal bisa tahu apa kalau penyebabnya. saya tolong di ilmunya kamu aja deh. Karena kalau kamu sampai bisa pemilahan itu belum selesai juga. Karena harus ada yang ngangkut juga. Nah yang ngangkut itu sudah profesional dah. Pantenya raga disuruh memilahkan, yang ngangkut disuruh akhirnya jadi satu. Nah bagaimana? Ayo belajar. Kalau masih sampahnya kita bisa dimanfaatkan. Ya. Misal nih seperti organik yang misalnya basah-basah itu seperti nasi, tolong kembalikan lagi ke tanah yang simpel-simpel aja. Tanah itu perlu juga nutrisi seperti dari gizi itu ya, apa namanya, biar mereka tumbuh, biar bisa berbuah dengan baik gitu. Tidak bisa cuma air aja dia mereka kasih gitu. Seharusnya seperti itu. Kalau yang lain, yang sampah anorganik kalau bisa kita manfaatkan, kalau bisa dimanfaatkan, kan ada sekarang komunitas bank sampah setiap banyak itu. Itu aja yang bisa kita lakukan. Yes. Dan memang persoalan sampah ini tidak bisa kita selesaikan sendiri, terus terang saya bilang. Nggak akan bisa sih. Tidak, harus ada peranan yang lain, terutama perusahaan penghasil sampah ini juga. Supaya mereka, ayo dong, kami belum siap ini deh. Tekan dulu kemasan-kemasan yang lebih ramah lingkungan, kami kasih dulu. Di negara yang lain aja yang sudah tingkat kesadaran yang banyak itu masih mengeluarkan plastik. Ya artinya semua berperan deh. Semua berperan. Perusahaan, ayo, karena bumi ini bukan untuk kamu aja deh. Untuk semuanya dan untuk generasi yang akan datang deh. Dan bukan yang pemiliknya kamu tuh. Kita akan kembali ke sumbernya. Ingat itu.
Terus itu aja. yang terakhir Om boleh kasih pesan-pesan buat teman-teman yang dengerin nih Om. Kan karena kan pendengar kita di Sobat Badung nih tentang cara mereka harusnya ngejaga lingkungan, dan kalau misalkan ada anak muda tuh Kerama-Kerama Banjar atau teman-teman STT yang pengen join sama Om, pengen ikut gerakannya Om, lewat Ya. mana Om? Saya sedikit aja karena bagaimana mengapa saya melakukan, karena saya cinta Bali deh. Ya, Bali ada segala-galanya ya. ya, Kita beruntung hidup di Bali deh gitu. Betul dibilang pulau sorga tuh betul kalau memang kamu betul-betul merawatnya ini. Nah, sekarang apa yang kamu harus lakukan? Satu aja deh yang kamu bisa lakukan. Bisa bertanggung jawab dengan persoalan sampah kamu sendiri aja itu. ya, balik ke sana lagi dulu Ya ya. itu aja deh. Udah ngerungang orang lain itu. Mm-mm. Rungang raga, gena malu deh. Untung di mana seharusnya kita menempatkan sampahnya kita itu. Terutama Iya. puntung rokok yang kecil-kecil. Puntung rokok kan saya bisa raga ngentung di tempat yang mana. Apalagi ingin menyelesaikan persoalan yang lain gitu. Ayo, Ya. ayo merasa mencinta Bali. Ayo kita eksekusi sekarang. Ayo merubah perilaku kita sendiri. Malu dong. Oke. Iya. Gitu anak Itu muda dia. sekarang. Harus semangat, Semangat. harus semangat pokoknya. Dah Om ya. Thank you banget Ayo atas Wira, waktu-waktunya sama-sama. Om. Siapa tahu nanti dengan Ya. media ini masyarakat bisa mendengar, bisa melihat, Ya. dan bisa merubah Merubah diri, diri. Ya. untuk Itu Bali dia. yang kita cintai. Itu dia. Sekian Om, terima kasih. Oke, kamera sekat-kat.